Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Justisya Malkarwari, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2314201097 dari kelas A3 semester 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Sambayang SPD MPD. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit asam lambung. Kita masuk pada pengertian penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu simptom atau perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem saluran pencernaan, di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Aliran balik atau reflux ini dapat menyebabkan Anda merasakan sensasi perih dan panas seperti terbakar di bawah tulang dada atau dikenal dengan istilah herbuk. Kita masuk pada penyebab asam lambung. Penyebab asam lambung adalah akibat melemahnya otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung sehingga menyebabkan reflux atau aliran balik atau menaiknya asam lambung ke saluran kerongkongan. Paparan asam lambung yang berulang-ulang naik ke esofagus akan mengakibatkan iritasi pada lapisan esofagus atau kerongkongan. Sphincter esofagus merupakan semacam otot yang berfungsi untuk mencegah isi lambung mengalir ke esofagus. Dalam keadaan normal, otot tersebut berkontraksi sehingga makanan dan isi lambung tidak mengalir ke esofagus. Sebaliknya, otot tersebut akan berelaksasi saat makanan akan masuk ke dalam lambung. Reflux asam dapat terjadi ketika sphincter melemah sehingga tidak dapat menutup dengan benar. Inilah yang menyebabkan cairan dan isi lambung Anda bisa naik kembali ke kerongkongan. Selain itu, ada beberapa makanan dan minuman pemicu asam lambung seperti yang pertama, makan dan minum dengan rasa yang kuat. Salah satu pemicu asam lambung adalah berkaitan dengan jenis makanan yang asam, pedas, dan berminyak. Yang kedua, kebiasaan makan yang kurang baik. Beberapa kebiasaan makan yang kurang baik yang memperberat gejala ini antara lain makan terburu-buru, sering makan dalam porsi banyak sekaligus, dan langsung tidur setelah makan. Kemudian kita masuk pada faktor risiko asam lambung. Siapapun dan berapapun usianya tetap dapat mengalami penyakit asam lambung. Namun beberapa di antaranya memiliki risiko lebih tinggi. Kemungkinan menderita asam lambung sendiri, entah itu ringan atau parah, bisa meningkat setelah usia 40 tahun. Selain itu, seseorang juga menjadi rentan terkena penyakit asam lambung apabila memiliki berat badan berlebih atau obesitas, sedang hamil, sering merokok atau menghirup asap rokok, gangguan jaringan ikat seperti skleroderma. Sekarang kita masuk pada gejala asam lambung. Salah satu gejala asam lambung adalah rasa terbakar di dada. Gejala asam lambung yang juga dikeluhkan oleh penderita asam lambung adalah seperti mual, rasa pahit di mulut, garis pada gigi, makan kembali ke mulut dari kerongkongan, nyeri menelan atau kesulitan menelan, batuk kronis, sakit tenggorokan dan suara serak, dan bau mulut. Kita masuk pada pengobatan penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung dapat diobati dengan obat-obatan dokter maupun yang dijual bebas. Berikut beberapa obat asam lambung yang biasa digunakan untuk mengobati asam lambung. Yang pertama, antasida. Yang kedua, penghambat reseptor. Yang ketiga, proton inhibitor. Yang ketiga, prokinetik agen. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu cara mengatasi penyakit asam lambung. Mengatasi penyakit asam lambung tidak hanya melulu melalui obat-obatan. Modifikasi gaya hidup juga penting dilakukan untuk mendukung pemulihan penyakit asam lambung. Berikut beberapa panduan gaya hidup sehat
yang dapat diterapkan untuk menghindari dan juga mengatasi asam lambung. Yang pertama, menurunkan berat badan, berhenti merokok, menghindari makan dalam porsi besar dan berat di malam hari, menghindari makanan pemicu seperti coklat, kafein, dan alkohol, makan. Berikut beberapa panduan gaya hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menghindari dan juga mengatasi asam lambung, yaitu menurunkan berat badan, berhenti merokok, menghindari makanan dalam porsi besar dan berat di malam hari, menghindari makanan pemicu seperti coklat, kafein, dan alkohol, makan maksimal 3 jam sebelum tidur, tidak langsung berbaring setelah makan, meninggalkan posisi kepala saat berbaring. Demikianlah penjelasan mengenai penyakit asam lambung. Sekian dari saya dan terima kasih.